A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, salam bahagia. Jumpa kembali bersama saya Tati Sulastri. Kurang lebih 1 jam ke depan saya akan menemani Anda dalam program Mutiara Islam, programnya CWM Channel semakin eksis. Dan pemirsa sahabat Mutiara Islam, patutlah kita sebagai orang yang beriman mengucap syukur atas semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, terutama syukur atas nikmat sehat dan iman ya. Alhamdulillah, sahabat pemirsa Mutiara Islam dimanapun Anda berada, kini telah hadir di studio yang narasumber yang sudah tidak asing lagi. Saya akan sapa beliau adalah Bapak Ustadz Didin Wahyudin SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah berkhair. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu, keluarga juga sehat ya Ustadz ya. Karena pancaruba cuaca ini tidak menentu, panas, dingin, hujan ya Ustadz ya. Namun kita berdoa senantiasa diberikan kesehatan. Aktivitas masih terus Ustadz? Memberikan ilmu, memberikan tausiah juga, memberikan nasihat-nasihat sama umat Ustadz ya. Alhamdulillah, Bapak anak-anak sehat semuanya ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Ustadz, pada kesempatan yang berbahagia ini masih di awal tahun Ustadz, kita akan mengambil materi apa ini Ustadz? Ya, semua takdir adalah untuk kebaikan manusia. Semua takdir untuk kebaikan manusia. Biasanya kalau umat Islam itu harus percaya akan takdir ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Sahabat pemirsa Mutiara Islam dimanapun Anda berada, bahwasannya kita sebagai umat manusia, apalagi umat muslim ya, kita harus percaya bahwasannya semua takdir yang Allah berikan kepada kita itu adalah baik adanya. Pasti kita sebagai umat tidak boleh mengeluh diberikan takdir apapun itu, karena di balik takdir semuanya itu mungkin ada yang terindah untuk kita nantinya. Dan pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, dengan materi semua takdir untuk kebaikan manusia, kita ikuti kajian dan tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber. Ayo pemirsa, silakan Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim. Shadaqallahul azim. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in bi qadarin hatal azzu wal kais. Shadaqallahul azim. Baik pemirsa CWM, seorang yang sama-sama berbahagia, baik yang ada di studio ataupun ada di rumah ataupun di mana saja kita berada, salam berjumpa dan kembali dalam acara Mutiara Islam pada hari ini. Untuk itu, mari kita sama-sama sebagai orang yang beriman kepada Allah, seyogianya kita untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga kita bisa menyaksikan program channel CWM Kota Sorong yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad ya. Baik pemirsa CWM channel yang sama-sama yang berbahagia, pada kali ini insyaallah sedikit untuk mengkaji tentang takdir ya.
takdir yang Allah berikan kepada kita. Baik itu takdir itu merupakan sesuatu ketetapan Allah ya. Takdir itu adalah merupakan satu ketetapan atau kehendak Allah. Saya di sini dengan bekrut CWM Kota Sorong di sini itu juga merupakan suatu takdir. Sudah harus seperti ini takdir ya. Takdir itu satu ketetapan yang memang Allah berikan kepada kita. Dalam takdir pun juga ada yang baik, ada yang buruk. Ya, tetapi kita sebagai orang beriman, ya, kita menerima takdir itu seyogianya adalah salah satu yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, dan kita pun juga harus menerimanya. Ya, karena semua takdir yang Allah berikan itu adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan hadis dari Imam Bukhari, di mana Rasulullah SAW sabda, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu syai'in biqadarin hatal alju wal kais. Ya, itu salah satu hadis yang sangat panjang, yang pendek ya. Segala sesuatu itu adalah terjadi sesuai dengan takdirnya. Jadi segala sesuatu, kullu syai'in, segala sesuatu biqadarin dengan terjadinya takdirnya hingga lemah atau giat dalam beraktivitas. Artinya Allah sudah mentakdirkan kepada kita bahwa kita pun juga semua akan menerima takdir baik takdir yang baik ataupun yang buruk. Nah, itu merupakan satu ketetapan yang harus diterima oleh manusia. Ya. Terus bagaimana dengan ketetapan takdir Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya. Para pemirsa CWM yang sama-sama berbahagia, cara-cara Allah Subhanahu Wa Taala ya menyayangi kepada kita, ya menyayangi kepada manusia. Terkadang bukan memberimu itu dalam hidup yang berlimpah harta. Jadi sekali lagi, cara-cara Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi kepada kita, ya, terkadang bukan memberimu hidup yang berlimpah harta, ya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan hidup yang sederhana, ya. Apa di balik itu Allah memberikan takdir itu, ya, dengan cara terkadang memberimu hidup berlimpah harta, tetapi Dia memberimu adalah tentang kesederhanaan. Sebab di balik itu Allah ingin meringankan hisab kita. Hisab di yaumil kiamah nanti. Ya. Jadi kalau kita pilih ada orang yang berhartanya banyak, tetapi Allah lebih sayang dengan kesederhanaan. Karena nanti dihisab oleh Allah adalah salah satu hisab yang akan diterima oleh manusia. Semakin banyak harta yang kita miliki, maka semakin lama kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi yang berlimpah hartanya banyak, mobilnya banyak, motornya banyak, rumahnya banyak dan sebagainya. Tetapi Allah sayang kepada kita memberikan kesederhanaan. Di balik kesederhanaan itu adalah salah satunya kita akan mendapatkan hisab yang ringan. Ya. Bisa dibandingkan ketika kita banyak harta, ya, misalkan kalau kita di rumah punya motornya satu, yang dihisab itu kan satu saja. Dapat dari mana motor itu? Dari mana uangnya? Engkau dibaliknya ke di mana? Nah, tetapi kita yang punya motornya banyak, apalagi hartanya banyak di mana-mana, itu akan ditanya satu persatu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hisab Allah itu sangat-sangat teliti tentang penghisabannya. Ya, jadi kita tidak usah takut dengan hisab Allah kalau seandainya cara mendapatkannya itu adalah dengan cara yang baik, yang berkah. Boleh kita banyak harta, tetapi dengan harta yang banyak itu kita cara mendapatkan dengan cara yang berkah. Itu tidak jadi masalah. Tetapi kebanyakan sekarang bisa merasakan, mungkin para pejabat ataupun orang yang banyak harta sekarang bisa merasakan apa yang dicari oleh kita. Apakah dengan cara yang baik ataupun yang cara tidak baik. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan ya, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadis ini adalah merupakan salah satu kepada kita untuk senantiasa bermawas diri. Ya. Ya'ti salam al-zaman, akan datang suatu masa, suatu zaman kata Rasulullah ya, di mana orang-orang tidak memperdulikan harta yang dia peroleh. Aminal halal, aminal haram. Apakah dia diperoleh dengan jalan yang halal atau dengan jalan yang haram? Nah, itu tidak diperdulikan. Ya. Sayati ala nasi zaman, akan datang suatu masa, suatu zaman, la yabdul ma'ruf ma'ahadu anhu, di mana seseorang itu tidak memperdulikan apa-apa yang dia peroleh. Aminal halal atau aminal haram. Apakah dia dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Ya, kita bisa merasakan ya, orang-orang yang sekarang mendapatkan harta yang banyak itu dengan cara yang halal atau yang haram. Itu tergantung dari kita
preferensi kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan kita cara mendapatkan dengan cara yang halal. Ya. Kemudian para pemirsa Mutiara Islam yang sama-sama berbahagia, salah satu contohnya itu. Yang kedua adalah cara Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi kita. Cara Allah menyayangi kita bukan dari kesehatan. Ya. Kesehatan, Allah memberikan kesehatan. Tetapi boleh juga Allah memberimu kepada kita kesakitan atau sakit. Kenapa? Allah tidak hanya memberikan kesehatan, tetapi justru Allah memberikan sakit. Di balik itu karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi seandainya kita diberikan sakit, salah satunya adalah dengan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena tidak semua orang itu sakit, ada juga yang sehat. Namun boleh jadi para pemirsa dengan hidup yang sakit, maka bertambah juga keimanannya. Bahkan bisa dikatakan hidupnya berkah daripada orang yang sehat. Orang sehat belum tentu berkah hidupnya. Karena apa? Dengan sehat, kita juga tidak memperdulikan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita masih diberikan kesehatan yang sangat luar biasa. Sehingga dengan sehat pun juga kita sama-sama mendapatkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Ustadz, terima kasih untuk sedikit penjelasannya, namun masih ada beberapa. Nanti ya kita akan kembali lagi ya Ustadz ya. Pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena Mutiara Islam akan kembali sesaat setelah yang berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah, pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam, programnya CWM Channel semakin eksis. Dan pemirsa sahabat Mutiara Islam masih dengan narasumber kita yang setia, yaitu Bapak Ustadz Didin Wahyudin, SAG, dengan materi Semua Takdir untuk Kebaikan Manusia. Namun tadi narasumber atau Ustadz menyampaikan bahwasanya ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk. Pemirsa, kita ikuti kajiannya selanjutnya, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz. Silakan Ustadz, dilanjutkan. Baik pemirsa CWM yang sama-sama berbahagia, tadi dua sudah disampaikan bahwa terkadang Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi kita bukan dengan karena sakit, ya, tetapi juga Allah dengan kesehatan, tetapi dengan sakit, ya. Jadi insya Allah walaupun kita dalam keadaan sakit, tetapi boleh jadi dengan sakit itu kita mempertebal keimanan kita. Kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik karena dengan sakit itu. Contoh yang dicontohkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ketika beliau dalam keadaan sakit yang sangat luar biasa, sakit yang terberat yang diderita oleh beliau, tetapi masih eksis, masih senantiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita mencontoh kepada Nabi Ayub seperti kita, walaupun dalam kondisi sakit, tetapi kita insya Allah semakin sakit pun juga tetap kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para pemirsa CWM yang sama-sama berbahagia, kemudian contoh-contoh yang ketiga adalah cara Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi kita bukan karena Allah berikan kebahagiaan, kenyamanan, tetapi boleh juga Allah memberikan kepada kita adalah dengan ujian, cobaan. Kenapa dibalik itu? Karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin meninggikan derajat kepada orang yang diberikan musibah itu. Ya, salah satunya banyak kita yang mendapatkan musibah. Entah itu musibah banjir, tanah longsor dan sebagainya, itu merupakan salah satu yang memang Allah takdirkan kepada manusia. Ya. Para pemirsa CWM yang berbahagia, kita sering mendapatkan cobaan, ujian. Bahwa pada dasarnya ujian yang diberikan kepada kita adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innal baliyata lam ta'til mu'mina lituhlikahu walakin litatahbiro. Sesungguhnya bencana atau ujian yang menimpa bagi orang-orang yang beriman itu adalah litahu, bukan untuk senantiasa menyiksa, tetapi dia datang untuk mengujinya. Walakin ila tatahbiro. Tapi dia datang itu untuk mengujinya. Apakah dengan ujian yang diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala itu kuat atau tidak? Tetapi Allah diberikan
ujian. Maka berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Ya, itu mungkin bukan ujian, boleh saja adalah sebagai peringatan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan di lain hadis Rasulullah pun juga mengatakan, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ajibul mu'mina fa in amruhu kullu khair. Sungguh menakjubkan bagi orang yang beriman, di mana semuanya itu akan menjadi baik kalau diberikan ujian. Kenapa diberikan ujian dengan baik bagi orang beriman? Inna asabahu khairun syakara. Apabila ia diberikan kebaikan, dia selalu bersyukur. Kalau Allah berikan kebaikan rezeki, dia tidak akan pelit, tetapi dia berbagi dengan sesama. Karena ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabuhu syarrun sabaro. Apabila diberikan musibah, dia akan bersabar. Maka dari hal yang beriman ini, yang pertama adalah ketika seseorang mukmin ini, ada orang beriman itu diberikan rezeki, diberikan kebaikan, tetap dia akan bersyukur. Nah, dengan cara apa? Dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki yang berkah, diberikan rezeki yang baik, yang banyak, tetap kita akan selalu berusaha memberikan kepada saudara-saudara kita. Begitu juga dengan diberikannya musibah, dia akan tetap bersabar. Nah, itu salah satu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Makanya bagi orang yang beriman, semua itu akan menjadi baik. Bahkan Allah akan menaikkan derajat bagi orang-orang yang ditimpa musibah. Nah, terkadang itu Allah Subhanahu wa taala memberikan supaya kita diberikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan banyak saudara-saudara kita yang diberikan musibah, ini pun juga adalah merupakan ketetapan Allah, takdir. Ya, takdir Allah yang diberikan kepada manusia. Nah, untuk itu setiap kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sabar, ya. Sabar, apalagi dengan diberikan ujian bukan hanya yang buruk saja, diberikan kekayaan, diberikan kebaikan, dan semuanya itu adalah salah satu yang harus kita syukuri. Baik pemirsa CWM yang sama-sama berbahagia, kemudian cara Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir, ya, memberikan terkadang ini adalah bukan hanya cara mengabulkan doa, ya. Apa yang engkau inginkan, apa yang kita inginkan, boleh jadi dengan doa yang kita inginkan. Tetapi menurut ini adalah Allah akan menggantikannya sesuai dengan yang lain. Jadi bukan dengan cara mengabulkan apa yang kita inginkan, doa kita, ya, tetapi Allah menunda doa kita ataupun menggantikan doa kita. Ya, artinya sesuatu dengan doa yang lain. Sebab apa? Allah lebih tahu, Allah lebih mengetahui. Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui bahaya di balik yang kita minta. Ya, jadi tidak semua kita berdoa kepada Allah kemudian baik menurut Allah. Jadi Allah akan menggantinya. Contoh dalam kehidupan kita, seorang anak-anak, mungkin anak-anak yang masih sekolah, dia meminta doa, minta motor apa semua. Kemudian Allah tidak akan berikan. Karena apa? Karena belum waktunya. Bahkan dalam sebuah contoh, mohon maaf, bila kita memilih jodoh, ya. Misalkan perempuan, seorang gadis mau meminta, berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah, saya sangat cinta dengan misalkan si Fulan, misalkan namanya Ahmad misalkan. Nah, kemudian dia menginginkan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan. Boleh jadi Allah gantikan kepada orang yang lain selain daripada Ahmad. Boleh jadi karena itu adalah lebih bagus daripada menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut manusia baik, belum tentu menurut Allah baik. Tetapi kalau Allah berikan itu yang terbaik menurut kita, walaupun kita tidak menerimanya. Jadi insya Allah kita senantiasa untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik. Jadi Allah memberikan yang terbaik kepada kita semua. Karena bagaimanapun juga Allah tidak akan menyesatkan kepada manusia. Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Justru karena Allah sangat sayang. Makanya salah satunya adalah kita tidak boleh bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi berburuk sangka. Ya. Kata Allah, kalau misalkan Allah itu mempunyai sifat Rahman, pengasih, maka kita pun juga akan diberikan sifat pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menyangka bahwa Allah itu tidak adil, Allah itu seperti ini, tidak adil, jangan harap Allah akan berikan kemurahannya kepada kita semua. Kita yakin semua itu adalah takdir yang Allah berikan kepada kita semua, dan itu semua adalah salah satu yang harus kita imani.
takdir yang akan diberikan kepada setiap manusia. Ya, untuk itu sekali lagi takdir itu adalah merupakan salah satu kehendak Allah dan kita harus menerimanya. Apa dengan cara apapun juga, semua itu adalah kasih sayang Allah kepada kita semua. Ya, takdir ya. Untuk itu mari kita sama-sama menjadikan hidup kita Allah berikan kepada semua itu dengan jalan yang terbaik. Tidak akan mungkin Allah menyesatkan kepada hambanya. Kita yakin prasangka kita adalah kepada Allah dengan cara yang baik. Baik itu yang diberikan harta yang banyak ataupun sedikit, semua itu adalah merupakan sesuatu yang Allah berikan kepada kita seperti itu buat ya, insyaallah. Ya. Sudah Ustaz? Ya. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Namun tadi ada beberapa yang mengganjal untuk ingin saya tanyakan Ustaz, yang cara Allah untuk memberikan ujian terhadap manusia, ya, yaitu ada yang ditunda dan ada yang langsung dikabulkan, ya Ustaz ya. Terus contohnya salah satu tadi Ustaz, jodoh ya, jodoh ada yang minta doa untuk dikabulkan ya. Terus ini yang ingin saya tanyakan ini, apakah ya Ustaz, orang yang jodohnya berulang-ulang itu juga takdir Allah Ustadz, umpamanya sampai bisa nikah ada saja cerai, nikah lagi cerai, sampai jadi janda 3 kali atau begitu, apakah itu juga takdir Allah atau kita kurang untuk memperbaiki diri Ustadz? Tolong penjelasannya ya. Jadi ketika kita belum berjodoh atau kita belum menikah, ada pacaran misalkan 5 tahun, 10 tahun, nah, itu kalau memang tidak jadi itu belum jodohnya. Tetapi baru pacaran cuma 1 tahun itu jodohnya. Jadi jodoh itu adalah ketika kita sudah ijab kabul, itulah jodoh. Nah, tetapi jodoh itu ada yang langgeng, ada yang tidak. Walaupun misalnya 10 kali ya itu jodohnya dia, jodohnya. Tetapi jodohnya cuma sebentar, takdir ya takdir, jodoh. Ya artinya karena sudah menikah itu memang suatu takdir juga jodohnya. Tetapi tergantung kepada kita persiapannya, apakah dia mau jodohnya lama ataupun tidak, bagaimana mengarungi bahtera rumah tangganya. Iya, jadi istilahnya yang kalau di sini saya pahami ini Ustadz, bahwasanya kita mau menjanda 1, 2, 3 kali begitu, itu berarti memang takdir Allah kan? Takdir, iya takdir, tapi bagaimanapun jangan sampai jangan itu merupakan sesuatu yang tidak baik. Kalau kan nikah, cerai, ya kayak selebritis lah seperti itu, kayak artis seperti itu kan banyak nikah sudah berapa kali, dan itu perlu dipertanyakan keimanannya. Jadi memang kita kadang kan malu juga Ustadz, sebagai kayak umpamanya ya Ustadz ya, ada begitu terus orang tuanya kadang malu, aduh kasihan anak saya kok bolak-balik nanti orang bilang apa gitu ya Ustadz ya. Jadi memang perlu persiapan dalam berumah tangga, itu perlu persiapan. Ya, karena kita menginginkan nikah itu 1 kali seumur hidup, jangan dipermainkan. Ya Ustadz, baik Ustadz, nanti saya bisa bertanya kembali, namun kita ikuti jedah iklan yang berikut ini ya. Sahabat jangan kemana-mana, Mutiara Islam akan kembali sesaat setelah yang berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah, pemirsa Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam, programnya CWM Channel semakin eksis, dan pemirsa masih dengan narasumber kita yang senantiasa setia, yaitu Bapak Ustadz Didin Wahyudin SAG, dengan materi semua takdir untuk kebaikan manusia. Nah, jadi jangan berprasangka yang tidak-tidak, bahwasanya yang di sini materinya semua takdir untuk kebaikan manusia, tidak ada yang takdir yang jelek berarti ya. Tapi pemirsa, saya akan bertanya-tanya kepada narasumber karena kita memasuki session dialog. Ustadz, boleh dong Ustadz? Boleh. Dia punya materi itu semua takdir untuk kebaikan manusia. Nah, tapi kan ada takdir yang tidak bagus, yang tadi Ustadz bilang ya Ustadz ya, ada yang takdir yang pokoknya yang kurang enak lah. Kadang itu orang manusia juga mengeluh, kenapa Tuhan ini tidak adil, kenapa saya begini, padahal saya sudah sangat istilahnya apa yang diperintahkan, senantiasa beribadah, tekun, rajin, kenapa orang sana kok santai-santai, hidupnya seperti biasa-biasa saja, namun dia punya jabatan, rumah, kedudukan, mewah semuanya ya Ustadz ya. Itu menurut Ustadz,
bagaimana? Kan banyak orang yang tidak adil gitu Ustaz ya, mengatakan Allah tidak adil. Bagaimana menurut pendapat Ustaz kalau yang seperti begitu? Masalah kita berprasangka ini Abdul Doni ya. Tergantung Allah itu menyangka bagaimana hambaku menyangka kepada Allah. Nah, kalau kita sebagai manusia menyangka kepada Allah bahwa Allah itu pengasih, maka Allah akan memberi pengasih kepada kita, pemurah dan pengasih. Tapi kalau kita menyangka bahwa Allah itu tidak adil apa semua dan harap Allah memberikan pengasih kepada kita, kemurahan kepada kita, seperti itu. Dan semua itu bagaimana menyangka kita Allah kita berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seperti itu tetap kita memang harus yang terbaik ya. Menurut kita belum tentu terbaik, tapi kalau menurut Allah itu apa yang kita minta, apakah perkataan kita ya itu belum tentu menurut kita baik, tapi kalau menurut Allah itu baik, seperti itu. Terus ini Ustadz, apakah dilihat dari harta atau berlimpahnya harta yang membuat seseorang itu menjadi bahagia? Apakah begitu Ustadz? Ya tergantung daripada kita. Saya katakan ada orang yang berlimpah hartanya banyak semua, banyak hartanya, bisa mendapatkan kebahagiaan, bisa-bisa saja. Yang penting dalam kategorinya harta yang didapat itu dengan cara yang baik. Bukan untuk korupsi, cara yang sogok menyogok yang sekarang kan sudah trending lah gitu ya, sogok menyogok gitu ya, mau jadi segala sesuatu, semua itu, apakah kita menjadi berkah? Tidak mungkin. Jadi bagaimana cara mendapatkan harta berkah itu dengan cara yang baik, itu pasti akan mendapatkan bahagia. Tergantung. Ada juga orang yang mempunyai harta yang banyak juga bisa tidak bahagia. Tidur ya. Kelihatannya menurut kita baik, menurut kita senang, padahal ketika tidur juga dia tidak akan nyenyak. Enakan seperti mungkin kita di kolong jembatan saja tidak punya rumah tapi sangat nikmat tidurnya. Nah, seperti itu. Tergantung bagaimana cara mendapatkan harta itu, apakah baik atau tidak. Kalau dengan baik, dengan harta yang melimpah apapun, kalau baik itu akan mendapat keberkahan ya Ustadz. Keberkahan ya. Saya tertarik tadi Ustadz mengatakan bahwasanya sogok menyogok ya. Sogok menyogok itu bahwasanya di negeri kita ini sudah istilahnya sudah budaya ya. Ya, membudaya Ustadz, mau masuk sekolah, pendidikan yang tinggi sudah sogok, mau masuk untuk mendapat kerjaan sogok ya. Nah, kalau memang tidak begitu kan juga susah Ustadz memang. Ya. Terus bagaimana kalau budaya itu terus ada? Kan susah juga kita masyarakat yang memang tidak mampu untuk menyogok ya Ustadz ya. Di dalam Islam itu dibolehkan atau bagaimana Ustadz? Ada yang bilang bagaimana Bu memang keadaan begitu ya kita ikut begitu, bagaimana menurut Ustadz? Ya memang zaman sekarang seperti itu. Tetapi kalau kita percaya dan kita yakin ya. Kita dalam sebuah hadis juga dikatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la'natullah farsyiya wal murtasyiya ya. Jadi artinya apa? Orang yang menyogok dan disogok itu sama-sama akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tergantung kita. Kita misalkan mohon maaf anak kita mau jadi polisi sekarang bayar. Sekarang mau jadi tentara misalkan bayar. Dan sebagai mau apa saya bayar. Apakah hanya seperti itu? Tidak. Mungkin dengan cara yang lain pun juga bisa. Tergantung daripada kita saja. Kalau kita misalkan yakin bahwa anak kita tidak, ya seperti itu. Yang penting jangan ya. Walaupun 1001 ya memang seperti itu ya. Artinya memang sudah budaya, tapi kalau misalkan sebenarnya di Islam dilarang ya Ustadz ya, yang menyogok maupun yang disogok itu ya Ustadz ya. Semuanya dilarang, tergantung dari kita. Caranya mungkin dari atasannya itu mungkin harus dirubah, walaupun memang pelan-pelan. Dan ini merupakan satu proses yang memang harus kita dalam kehidupan kita harus dihilangkan walaupun tidak sekaligus ya. Mudah-mudahan petinggi-petinggi itu ya insya Allah sadar ya. Sadar akan seperti itu. Mudah-mudahan ya Ustadz, tapi susah Ustadz. Susah tapi ya seperti itu. Mudah-mudahan tidak tahu tahun berapa nanti. Iya betul. Ya. Terus ini Ustadz, menurut Ustadz,
orang yang kaya, banyak harta, ya, bila dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai harta, menurut fungsinya, manakah Ustadz yang harus kita pilih? Dari tadi kan kita memang Ya, membicarakan tentang itu. ya betul. Silakan Kalau Ustadz. dalam Islam ini orang kaya itu bukan berarti orang yang banyak harta. Laisa ghina asri karodi, bahwa orang yang kaya itu bukan karena banyak hartanya. Walakin asri ghina. Artinya orang yang kaya itu bukan karena banyak harta yang melimpah, tetapi kaya akan jiwanya, hatinya. Apalah artinya banyak harta tapi kalau jiwanya tidak kaya. Kemudian dalam proses Islam, ya, mana yang baik atau mana yang kita pilih? Mau jadi orang kaya yang banyak harta ataupun yang tidak banyak harta, ya, itu tergantung daripada kita. Dan kalau saya baca di dalam buku Ivo Santosa, mungkin para pemirsa bisa membandingkan, ya, kalau orang kaya dengan orang yang tidak kaya itu kan berbeda. Tapi kalau kita menginginkan yang mana, yang jelas yang kaya daripada yang karena dengan contoh, mohon maaf, si miskin, atau artinya orang yang, maksudnya bukan artinya miskin ini kan yang tidak mampu, ya, istilahnya pas-pasan lah. Artinya miskin di sini itu kan orang yang mempunyai pekerjaan tetapi belum bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, itu namanya miskin. Sebetulnya ada yang mengatakan bahwa dalam Islam itu bukan miskin, berkecukupan saja, ya, artinya seperti itu. Jadi orang miskin dalam artian orang yang punya pekerjaan tetapi memang belum bisa menafkahi dengan sebaiknya, masih kurang. Nah, sekarang kalau dibandingkan orang miskin atau orang yang kurang harta dengan yang banyak harta, bisa dibandingkan mana yang dipilih, ya, si miskin atau orang yang uangnya kurang sama dia, atau ya katakan miskin lah, miskin harta. Si miskin bisa umroh, si kaya bisa umroh. Sekarang si miskin bisa umroh, ya. Kita kalau umroh itu sekarang 35 juta. Harus berapa tahun kita mengumpulkan pundi-pundi untuk umroh atau untuk haji, ya, umroh atau haji. Si miskin bisa haji, si miskin bisa umroh, ya. Berapa lama? Tapi kalau si orang kaya banyak, tidak sampai berapa tahun. 1 menit saja tinggal aplikasi di HP, tinggal bayar nih, tuh siapa. Nah, itu. Jadi artinya apa? Si miskin bisa umroh, si miskin bisa haji, bahkan si kaya bisa umroh dan bisa mengumrohkan dan bisa menghajikan orang yang miskin. Itu keutamaannya bagi orang yang kaya yang memang betul-betul dermawan. Ada seperti, tapi memang jarang, ya, seperti itu. Si miskin bisa sholat di masjid, iya bisa. Si kaya pun juga bisa di masjid, bahkan si kaya bisa membangun masjid. Sekarang mohon maaf, ketika kita diminta sumbangan orang yang kita sesuai dengan kemampuan berapa, mungkin dapat 100.000, 200.000, tetapi kalau si kaya sangat luar biasa. Nah, maka pembangunan masjid itu kalau tidak ada orang-orang yang uangnya banyak itu lama untuk pembangunannya. Jadi akan cepat kalau memang dibantu oleh orang-orang yang kaya, yang dermawan, yang murah hati, yang tidak pelit. Itu salah satunya keunggulan kita. Kenapa kita harus memilih menjadi orang yang kaya? Mudah-mudahan pemirsa menjadi orang yang kaya, yang bisa membantu pembangunan masjid, membantu orang-orang yang berkesusahan, seperti itu. Itu fungsinya daripada orang-orang yang berkelimpahan harta. Ya, apalagi berarti orang yang berkelimpahan harta itu juga, ya, bisa juga membuat bahagia. Iya, betul. Ya. Apalagi berkelimpahan rohani. Nah, makanya kenapa ada satu mengatakan, kenapa orang kaya itu kebanyakan itu banyak pelit, minta tolong saja susah. Nah, kenapa? Karena belum berkelimpahan rohani. Kalau sudah berkelimpahan harta, berkelimpahan rohani, itu pasti akan memberi. Seperti itu. Mudah-mudahan pemirsa di rumah semuanya orang yang kaya berkelimpahan harta juga berkelimpahan rohani, sehingga mendapatkan hidayah, banyak memberikan bantuan juga untuk pembangunan yang sementara banyak di Kota Sorong, ya Ustaz. Apalagi pembangunan Masjid Raya ini. Iya, Ustaz. Kita harus halu-halu keluar Ustaz, ya. Mohon bantuan ya itu sudah. Biar mempercepat, karena orang-orang kaya itu seperti kalau sudah itu. Jadi kan alhamdulillah bisa berpindah ke masjid yang lainnya, ya Ustaz, ya. Terus ini lagi Ustaz, yang tadi Ustaz katakan bahwasannya Allah
memberikan ujian atau cobaan juga dengan cara memberikan sakit seperti Nabi Ya, Nabi Ayub ya Ayub Ustaz ya. alaihissalam. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah dengan sakit yang kita rasakan bisa menambah keimanan lebih mendalam, mendapatkan pahala dalam beribadah, Ustaz? Ya, betul. Itu seperti Nabi Ayub yang memang diberikan penyakit yang sangat
kondisinya. Ya, tidak diberatkan dalam Islam itu, ya. Jadi bagaimanapun juga itu tergantung daripada kita, keimanan kita. Ya, jadi agama itu mudah. Cuma karena kita suka memberatkan, akhirnya seperti itu. Kalau misalkan tidak bisa duduk, kan bisa berdiri, atau tidak bisa duduk, bisa berbaring sesuai dengan kemampuan. Dalam kondisi rukhsah. Bagaimana Ustaz kalau seandainya tidak bisa apa-apa, dengan niat pun itu sudah. Karena lihat Allah Subhanahu wa taala tahu kondisinya seperti itu. Nah, jangankan seperti itu, sebelum dicabut nyawa saja dalam kondisi dalam sakaratul maut seperti itu. Kita tetap beribadah, ya. Wah, cuma bedanya antara yang sehat dengan yang sakit jelas berbeda pelaksanaannya. Karena yang sakit itu adalah salah satu rukhsah kondisinya dalam itu. Justru boleh jadi para pemirsa, orang yang dalam keadaan sakit itu pahalanya lebih besar daripada yang sehat. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya, kenapa? Nah, ada dalam sebuah qaul mengatakan afdalu a'mali ahmazuha. Nah, ya. Afdali a'mali ahmazuha. Amal yang paling afdal, yang paling utama itu yang memang berat. Orang yang sakit itu menjalankan perintah sholat itu kan dalam keadaan berat, tidak seperti yang sehat. Justru karena semakin banyak tantangannya, banyak rintangannya, di situ Allah berikan pahala yang besar. Itu kuncinya dalam beribadah, tentang meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dari rumah mungkin jalan kaki jauh, terus ada yang pakai motor. Mana yang paling cepat? Sama-sama. Jangan paling cepat pakai motor. Tapi yang paling jauh, yang jalan kaki dengan keringat, di situlah Allah berikan pahala yang banyak. Seperti itu. Dalam ibadah, seperti ibadah itu. Kunci daripada ibadah itu adalah ketika semakin banyak tantangannya, semakin banyak hambatannya, dan semakin banyak godaannya, di situlah Allah berikan pahala yang besar. Jelas orang yang sakit dengan yang sehat itu berbeda pahalanya. Ya, berbeda. Kenapa? Orang sakit itu kan banyak tantangannya. Orang sehat kan tidak terlalu seperti itu. Ini lagi Ustadz, ini ada ya. Ada sebenarnya kan kalau orang ibadah sholat itu kan ada kewajiban bagi orang yang sehat ya. Sehat jasmani, sehat akal ya. Ustadz. Namun ada ini yang kita lihatlah keseharian ada mungkin kurang begitu normal, namun dia itu tahu Ustadz. Di saat waktunya sholat tahu dia datang, namun dalam keadaan itu dia tidak suci, najis begitu sholat. Kita larang datang, tapi dia malah marah, ngamuk, dia maunya sholat. Itu bagaimana menurut pandangan pendapat Ustadz? Sedang sholat ini kan harus suci, bersih. Kalau dia punya tempat bekasnya dia itu kan karena ininya bekas najis Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Mohon penjelasan itu. Oh, ini sholat di masjid atau di rumah? Nah, kalau di masjid itu, mungkin kalau di rumah pribadi lain ya. Nah, tapi kalau namanya di masjid adalah sifatnya untuk umum. Jangan sampai kena najis. Yang pertama jelas orang itu pemahamannya sangat kurang. Ya, pemahaman yang kurang. Jadi ibadah itu perlu dengan ilmu. Kalau ibadah tidak pakai ilmu juga kacau juga. Jika segala sesuatu ibadah itu dengan ilmu. Mau mengajar Al-Quran pun juga harus ada ilmu tajwidnya. Toh? Ibu-ibu mau masak juga harus tahu. Ini sudah kita larang untuk sholat di masjid, namun kita melarang juga salah ya Ustaz. Tidak dilarang juga salah, kita tahu bahwa itu banyak najis begitu Ustaz. Serba salah. Ya. Serba salah lah. Kalau seperti itu memang mungkin dari keluarganya bisa dikasih tahu. Kalaupun seandainya najis karena dia mau dibersihkan aja. Bersihkan aja. Siap ada orang dari bagian marbot atau jamaah, kalau memang dia memasak atau apa boleh buat ya dibersihkan dulu sampai bersih, sampai hilang najisnya. Salah satunya seperti itu. Kalau memang dia memasak, padahal kan masjid itu ada tempat yang suci. Apa boleh buat kalau memang kondisi seperti itu, tetap kita ya kerja untuk membersihkan sampai suci. Seperti itu. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya ya. Terus ini lagi Ustadz tadi tentang banyak Ustadz juga sampaikan tadi. Yang ini saya tanyakan, kita senantiasa berdoa yang terbaik untuk diri kita masing-masing, berdoa dan memohon dan meminta untuk yang terbaik. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah doa yang kita minta kepada Allah itu baik menurut Allah Ustadz? Ya, makanya cara berdoa itu Allah lebih tahu.
apa yang kita minta kepada Allah boleh jadi itu membahayakan beri Allah. Tapi kita tidak tahu seperti itu. Menurut itu bagaimana? Artinya seperti begini, kita yang tadi saya katakan, kita mau misalkan meminta jodoh ya, meminta jodoh. Ya Allah dia ingin ke seseorang yang dituju. Kan dia belum tahu nanti ketika menikah itu seperti apa. Nah, Allah lebih tahu apa yang dia minta doa kepadaku, kata Allah. Itu akan membahayakan. Maka Allah ganti yang lebih bagus. Jadi doa itu sebetulnya tidak ditolak. Boleh ditunda dan bisa digantikan. Nah, kalau misalkan kita berdoa, boleh saja nanti digantikan kepada yang lain. Jadi Allah itu memang ya sangat luar biasa menurut kita ya. Artinya Allah itu bukan menolak doa kita. Bisa ditunda atau bisa diganti dengan yang lain. Ustaz, kalau ditunda itu, kalau lama banget itu kan nggak dikabulkan ya. Tetap dikabulkan tapi menunggu lama. Iya, kadang kan manusia kan ada sifat jenuh, bosan ya Ustaz. Iya. Itu bagaimana untuk mengatasi seperti itu? Ya sabar saja, sabar. Setiap doa itu kan ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Boleh jadi nanti mungkin doa kita belum, tapi untuk anak-anak kita diberikan kepada anak-anak kita boleh seperti itu. Ya, digantikan Allah yang mengatur dan itu yang memberikan yang terbaik. Ya. Yang jelas jangan berusaha kepada terus tadi kepada juga Allah. satu tertarik saya. Kalau hartanya banyak, Ustaz tadi bilang hisabnya lama panjang. Ya, betul. Kalau hartanya sedikit cepat karena hartanya sedikit. Ya kan tanya satu persatu. Iya, Ya. baru orang yang Ustaz tadi mengatakan bahwasanya orang itu sekarang tidak memperdulikan harta itu datangnya dari mana, halal atau haram. Kadang itu ada orang yang bicara begini, cara yang haram saja susah, apalagi yang halal gitu. Itu menurut Ustaz bagaimana pandangan? Ya, memang ada seperti itu. Makanya cara mendapatkan itu walaupun sedikit itu berkah. Walaupun itu. Yang ingin dalam kehidupan kita itu bukan dari kualitasnya banyaknya, tapi cara keberkahannya. Apalah artinya? Cara mendapatkannya juga harus betul-betul gitu. Dan dengan cara yang korupsi yang sudah gampang seperti sekarang itu banyak ya. Dan banyak sebagainya. Yang kita inginkan adalah keberkahan hidup kita. Yang terakhir jangan sampai, mohon maaf para pemirsa ya, jangan sampai Allah itu akan mencabut kenikmatan ketika nanti di hari tuanya. Kita takut seperti itu. Ketika dia sudah tua atau suatu saat Allah cabut keberkahannya. Apa yang dicabut oleh Allah keberkahannya? Umurnya tidak berkah, ya, kesehatannya tidak berkah. Maka banyak yang sakit-sakit. Banyak yang sakit-sakit itu karena apa? Allah sudah cabut kesehatannya. Nah, kemudian rezekinya pun juga akan dicabut lama-kelamaan. Jadi takut kalau seandainya Allah itu akan mencabut keberkahan kita. Ya, makanya harus kita waspada bahwa kita pun juga ingin senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, materi yang sangat menarik dan sangat bagus untuk tetap kita kaji bersama, yaitu tentang semua takdir untuk kebaikan manusia. Tadi kita sudah bahas semua Ustaz. Untuk rangkaian semuanya, closingnya silakan Ustaz. Baik pemirsa CRM yang sama-sama berbahagia, ketika takdir yang Allah berikan kepada kita, seyogianya kita berusaha menerima takdir dengan seikhlas-ikhlasnya. Kita tidak boleh bersuudzon kepada Allah, tetapi kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin suatu saat Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Allah tidak akan memberikan yang tidak baik kepada kita. Sehingga dalam kondisi apapun, ketika kita juga masih dalam keadaan baik, insya Allah. Mudah-mudahan semua yang Allah berikan kepada kita terima dengan ikhlas, kita berusaha dengan semaksimal mungkin, berdoa kepada Allah, agar Allah memberikan takdir yang sebaik-baiknya untuk kita semua. Ya. Demikian mungkin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uraian yang sangat singkat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila mana kekurangan ini adalah salah satu kekurangan kami semua, kelebihan adalah milik Allah semua Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, materi semua takdir untuk kebaikan manusia, bahwasanya sahabat semuanya insya Allah semua takdir baik dan buruk atau
istilahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umatnya tidak boleh bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua apa yang Allah takdirkan adalah untuk kebaikan kita semuanya. Dan pemirsa yang sama berbahagia, tak terasa kurang lebih 1 jam sudah saya menemani Anda dalam acara Mutiara Islam, programnya CWM Channel semakin eksis. Semoga acara ini dapat bermanfaat, menambah ilmu dan wawasan untuk kita semuanya. Akhirnya saya Tati Sulastri bersama dengan narasumber kita Bapak Ustadz Didin Wahyudin SAG dan seluruh kru CWM Channel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita dipertemukan di hari dan jam yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.